Pertama, aku minta maaf kalau dampak dari perkataan aku menyinggung berbagai pihak dan individu. Aku benar-benar jadi menyadari betapa impactfulnya ucapan aku. Walaupun gak ada niatan bikin situasi jadi sebesar sekarang, aku akuin kalau cara penyampaian aku kurang bijak. Nextnya ada dugaan kalau Bunga Saprika ini dan keluarganya itu mau rilis skincare sendiri yang namanya juga Quizly. Kadang ngerasa lucu kalau ada yang kasihan sama artis atau KOL WKWK. Anak brand pasti tahu red card si Quizly ini. Satu kali posting bisa buat umroh berapa kali. Kata gua mah yang kasihan itu kita. Iya juga ya. Terus ternyata dia ngundurin diri, dia pengen launching brand ini. Aduh, kenapa kulitku jadi kusam kayak gini ya? Kayaknya aku butuh sebuah produk, teman-teman. Produk apa? Ini dia produk yang aku punya, teman-teman. Ini brand dari Purbasari. Ini fungsinya buat kalian luluran saat mandi. Ini mengangkat daki-daki kalian, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau sebelum sabun, teman-teman bisa pakai ini nih. Biar daki-daki kalian itu terangkat ya. Dan Purbasari juga mempunyai ukuran yang kecil dan ukuran yang besar ya. Ini cocok banget buat kalian yang pengen kulitnya cerah dan bersih ya. Nah, teman-teman bisa nyesuaiin aja varian apa yang cocok sama kalian. Bisa langsung aja cek di bawah video ini biar kalian dapat promo diskon juga ya, atau di deskripsi video ini. Hari ini kita bakal ngebahas seorang Tasya Farahsya akhirnya buka suara dan minta maaf karena udah rame banget netizen yang hujat ya. Dan kemarin kita udah sempat ngebahas dari konten yang ini ya. Ini masih lanjutan part 2-nya, akhirnya dia minta maaf nih. Tasya Farahsya mengakui kalau dia salah ya. Dan ya gak expect juga ternyata Halo Kakak itu kayaknya sih permintaan maafnya ini gimmick deh. Dan kenapa dia bisa dibilang gimmick? Yuk mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Jadi, seorang Tasya Farahsya ini dari akun Instagram yang jumlahnya 7,4 juta. Seperti biasa, dia tidak ada postingan dari Instagramnya soal klarifikasi ini. Tapi teman-teman bisa mendapatkan postingan tersebut dari tweets dia. Nah, ini dia postingannya guys. Saat kita baca, guys, ini udah ramai banget ya, dan narasinya udah kemana-mana. Pertama, aku minta maaf kalau dampak dari perkataan aku menyinggung berbagai pihak dan individu. Aku benar-benar jadi menyadari betapa impactfulnya ucapan aku. Walaupun gak ada niatan bikin situasi jadi sebesar sekarang, aku akuin kalau cara penyampaian aku kurang bijak. Aku pun respect pada sesama konten kreator. Namun aku juga akan tetap bersikap firm dan seluruh value dan transparansi dalam endorsement yang aku pegang. Jadi Tasya Farahsya ini punya prinsip ya, kalau di endorse dia bilang kalau brand ini di endorse gitu. Pastinya aku belajar dari kejadian ini supaya bisa lebih mawas dengan caraku menyampaikan pendapat atau values aku ke depannya. Thank you. Nah, itu dia klarifikasi dari Tasya Farahsya. Nah, ada lagi netizen yang mengomentari seorang Tasya Farahsya nih. Tumben banget seorang Tasya klarifikasi sampai minta maaf. Dulu pas ribut sama kembarannya gak ada klarifikasi sama sekali. Udah mulai genter takut kehilangan pengikut ya. Atau udah mulai berpengaruh juga ke penjualan MOP. Makanya mutusin buat klarifikasi dan minta maaf. Terus dijawab di sini, haha, aku tahu prioritas hidupku. Wow. Oke, di sini ada konten kreator juga yang coba membongkar ternyata klarifikasi Halo Kakak yang kemarin kita tonton dari konten ini itu cuma gimmick. Dia juga cuma gimmick ya. Kita dengerin nih. Etika, transparansi, atau cuma strategi marketing. Ini bakal jadi bahan diskusi aja. Kalian bisa pro dan kontra di kolom komentar, and maybe lihat sedikit tentang dunia perkontenan. First of all, banyak yang bilang kalau itu matiin rezeki orang. Dan jujur aku gak setuju sama narasi itu, karena dengan followers sebesar itu, red card pun pasti gak kecil. Ini diduga kalau Quizly itu punya dia sendiri. So, jadi logikanya buat apa kalau dia yang punya, tapi dia ngundurin diri dari host. And then Tasya Farahsya juga sudah minta maaf kalau penyampaiannya itu kurang bijak. Bahkan banyak banget orang marketing yang angkat ikut suara. Apa ikut
ikut-ikut drama KOL yang mostly biasanya berakhiran gimmick marketing atau bahkan launching produk baru. Dan sekarang juga muncul dugaan kalau video resign itu bagian dari campaign launching brand. Dia juga owner brand skincare sendiri. Kalau misalnya memang mengarahnya ke situ, ya bakalan tetap sah-sah aja. So poinnya di sini yang aku mau sampaikan itu jangan gampang kepancing emosi. Apalagi kalau ada isu-isu yang viral, and tetap dibawa hiburan aja. Komentar boleh tapi jangan sampai terlalu kebawa dan jatuhnya malah hujat. Kalau memang dia beneran keluar, pasti bakal tetap dapat endorsan kok. Dan itu nilainya juga nggak kecil. Bagaimana menurut kalian? Oke, sekarang kita baca ya. Emang ada apa ini ya? Ternyata Bunga Sartika itu owner Kunzli. Bener nggak sih? Kalau iya, wajar aja dia sampai harus minta maaf di video klarifikasinya setelah Tasya Farahsya bongkar konten skincare settingan. BTW, ini gua dapet insight atau perspektif baru dari diskurs postingan semalam. Pas cek langsung TKP di akun TikTok @bungasartika. Bener ada indikasi itu. Bunga bilang bahwa akun TikTok Kunzli itu milik dia. Akun Kunzli itu akun aku awalnya kak, tapi Kunzli kan kehack. Jadi akun aku diganti akun Kunzli hehe. Tulisan Bunga membalas komentar netizen dikutip Jumat tanggal 27 bulan 2. Poin pertanyaan Bunga adalah TikTok Kunzli awalnya akun dia. Cuma gua nggak nemu klaim resmi apakah dia betul-betul owner. Bisa jadi Bunga cuma inisiatif untuk pakai akun dia sebagai pengganti TikTok Kunzli yang kena hack. Ya standar job desk konten kreator atau konten spesialis suatu brand. Bisa jadi juga dia emang betul ownernya. Kadang ngerasa lucu kalau ada yang kasihan sama artis atau KOL, WKWK. Anak brand pasti tahu red card si Kunzli ini. Satu kali posting bisa buat umroh berapa kali. Kata gua mah yang kasihan itu kita. Iya juga ya. Terus ternyata dia ngundurin diri, dia pengen launching brand ini. Kok nggak tahu ini akun TikToknya aku cari kok nggak ketemu ya. Maksudnya yang pembahas brand ini gitu. Apa sudah di take down atau kayak gimana nih? Aku sempat nyari ya teman-teman. Oke, jadi ada dugaan dari netizen ya, kalau ada serangan buzzer ke Tasya Farahsya ya. Akhirnya banyak nih netizen yang ikut percaya kalau ini semua karena Tasya Farahsya gitu. Bukan sekedar gimmick. Kita lihat nih. Orang yang gak suka utasannya Tasya Farahsya. 1. Buzzer yang dibayar dari perusahaan yang tersinggung. 2. Brand yang membenci nih orang. 3. Orang yang gak suka ngomong jujur. 4. Orang yang pernah jadi musuh dia di kehidupan nyata atau di sosial media. 5. Orang yang bekerja di perusahaan ini. 6. Pemilik atau owner skincare abal-abalan yang ditolak Tasya Farahsya. Kita hidup di zaman ngomong jujur menjadi aib dan dimusuhi serta dijauhi. Miris tapi inilah fakta sekarang. Jujur ya, jujur aku sebagai konten kreator melihat Tasya Farahsya buat tweetan itu ya gak masalah sih. Tapi ya ini cukup rame banget gitu. Menurut aku sepele gitu. Tasya Farahsya ngungkapin itu hal yang biasa, tapi ya emang ini viral banget ya. Banyak sampai bahkan selebgram pun ikut mengomentari ya, karena narasi yang dibuat itu makin menarik gitu ya. Ini lihat nih, gara-gara Tasya Farahsya halo kakak mundur. Tapi kalau halo kakak ini balik lagi, gimmick yang luar biasa ya. Dengan meluncing produk ya, kalau emang bener ya, ini bakal menarik banget nih ya. Bukan sekali ini aja Tasya Farahsya dibilang matiin rezeki orang. Dulu dia pernah speak up soal behel abal-abalan, juga dibilang matiin rezeki tukang gigi. Terus pernah ngejelasin soal skincare merek Kucit, juga banyak yang ngatain matiin rezeki penjual skincare abal-abal. Ini siapa dia yang bilang matiin rezeki skincare abal-abalan? Emang harus dimatiin gak sih? Bahaya guys. Sekarang cuma bilang menolak cara marketing yang gak sesuai sama dia, dihujat matiin rezeki orang lagi. Padahal orangnya resign, bukan dipecat, dan ternyata punya keluarga dia. Oh, jadi Kunzli itu punya keluarganya ya? Tasya Farahsya sudah buka suara guys. Ini netizen Indonesia, orang jujur salah. Menurutku sih Tasya Farahsya ya bagus dia buka suara bahwa kita tahu kalau itu hanya settingan. Karena betul-betul kayak tiba-tiba banget itu dia review apa lagi namanya, suruh spill orang begitu. Ternyata settingan. Terus Tasya Farahsya dihujat banget satu Indonesia sampai dia minta maaf ini. Kalau dampak dari perkataan aku menyinggung berbagai pihak, astaga, betul-betul.
Lanjutan berita Halo Kakak dan Tasya Farasya. Semalam Tasya udah minta maaf di akun resminya di Threads. Ini permintaan maafnya. Muncul dugaan kalau akunnya Quizly Here itu sebenarnya itu akunnya Bunga Sartika sendiri dan keluarganya, dan bikin orang-orang heran kalau itu memang akunnya dia sendiri, kenapa kemarin ada pernyataan resign. Nextnya ada dugaan kalau Bunga Sartika ini dan keluarganya itu mau rilis skincare sendiri yang namanya juga Quizly. Nah, ibu ini adalah bundanya dari Kak Bunga. Dan ternyata sudah dikulik juga sama berita, ternyata ibunya itu adalah pemilik PT Alfa Quisa dan juga Quisi Indonesia. Kalau mau lebih lengkapnya bisa baca sendiri di Threads. Ya kalau emang ini bener sih, aku kasihan sih sama netizen, kasihan sama orang kaya. Itu gimana itu konsepnya ya? Ternyata plot twist tahun ini yang katanya anak 19 tahun jangan diputus rezekinya, ternyata yang punya perusahaan actingnya keren loh. Oscar nungguin nih. Ya aku juga nggak expect anak 19 tahun bisa ngelobi ya konten-konten kreator yang cukup besar namanya. Itu sulit guys. Kalau kalian gak punya orang dalam ngelobi kayak Luna Maya, sesibuk apa waktu dia, dan dia juga asal bicara ke media. Macam banyak-banyak lah konten kreator atau artis-artis yang Halo Kakak ini tanya gitu. Bukan maksudnya artis bintang atas kalau di Indonesia ya, cukup terkenal ya. Buat yang nge-hate Tasya Farasya karena bilang mutusin rezeki Halo Kakak alias si Bunga. Well guys, red card dia tinggi banget, udah dapat punya followers banyak, ngapain mundur, ngapain drama, ya publik nggak percaya lagi video dia. Next, ya ubah skrip, brief, kontennya berbeda. TikTok Honzeli Halo Kakak yang punya dia bareng keluarganya bukan sekedar host. Kenapa ya bikin video resign jadi host? Apa dia bikin video itu campaign mau launching brandnya? Mundur jadi host, makin jadi owner brand. Lah kalau emang si Bunga itu yang punya Honzeli, kenapa bikin video resign ya? Gue baru tahu ternyata itu bisnis keluarga mereka, WKWK. Terus kemarin netizen ramai banget bilang jangan mutusin rezeki anak 19 tahun. Sekarang gimana nih ceritanya? Jujur gue masih nggak paham alurnya, tapi satu yang gue akui dari awal sampai ada kasus begini pun cara marketing mereka tetap cerdas. Drama jalan, brand awareness naik, netizen emosi, engagement meledak. Siapa yang sebenarnya lagi main catur di sini? Gokil loh. Ya gokil ternyata. Nah lo, permintaan maaf mundur Halo Kakak alias Honzeli adalah gimmick karena mau relaunching produk sendiri cerdas. Menurutmu fakta apa fakta? Ups, oke. Iya ya, ini brandnya ya Honzeli. Skincare brandnya, pas gimmicknya ya. Oke, dari berita Hoops, salah satu nama perusahaan yang disebut-sebut ia milik yaitu PT Alfa Quinsa dan juga Quincy Indonesia. Karena memiliki banyak bisnis yang dilakoni, Bunda Queen juga sering dijuluki oleh para followers sebagai ibu CEO. Oke, kita lihat ya komentar netizen. Sampai sekarang bingung pada nyalain Tasya, padahal menurutku dia nggak salah loh. Udah bersuara kalau dia emang nolak tawarannya. Lagian dia juga nggak sepil secara gamblang. Iya, next. Tasya Farasya udah klarifikasi dan kata netizen tetap aja masih ngerasa angkuh. Klarifikasinya kayak gini. Menurut gue itu gak angkuh sama sekali. Justru dia malah baru menyadari bahwa omongan dia se-impactful itu. Artinya apa? Artinya dia selama ini tidak pernah merasa diri dia adalah orang yang besar. Ini POV gue ya, kalau gak setuju kita diskusi aja, gak usah anarkis. Ada juga netizen yang bilang, letak minta maafnya di mana? Ya dibaca itu kalimat pertama udah aku minta maaf. Terus ada yang bilang, tetap aja masih gak mau disalahin, tetap di belakang masih membela diri dan lain-lain. Itu menurut gue bukan membela diri, itu menurut gue adalah suatu prinsip yang memang dia pegang as a beauty vlogger, as a influencer gitu. Jadi wajar-wajar aja menurut gue si Tasya ngomong kayak gitu. Bahkan masih ada yang bilang, Tasya Farasya approve kan belum tentu kan, berarti skincare-nya itu cocok di kulit semua orang. Memang belum tentu, dan Tasya Farasya sendiri juga gak pernah bilang bahwa Tasya Farasya approve adalah cocok untuk semua orang. Tasya kan gak pernah ngomong kayak gitu. Yang dibahas itu kan transparansinya dan firm dalam pembawaan endorsement. Terus ada juga yang bilang,
Emang yakin kalau Tasya itu pakai produknya? Jangan ngilangin kebaikan orang, jangan ngilangin apa yang memang sudah menjadi fakta. Seluruh Indonesia pun tahu Tasya kalau di endorse skincare itu antrinya 1 bulan 2 mingguan karena dicoba dulu sama dia. Kan dia juga pernah sampai kulitnya kemerahan karena nyoba skincare. Lu jangan mentang-mentang Tasyanya lagi blunder begini, terus lu nyari-nyari kesalahan, lu giring opini sampai bilang yakin tuh produknya dicoba sama Tasya. Gak boleh kayak gitu, itu lu namanya ngegoreng lagi. Dan gue senang, udah ada beberapa netizen yang pada kayak, how can you believe with someone yang cuma aku pakai ini tanpa ada jelas dia pakai gitu. Sebenarnya kan titik permasalahannya di situ mengenai transparansi. Cuma masih banyak yang nggak mudeng, tapi makin kesini makin banyak juga sih yang mudeng sih. Kayak standing ovation for netizen Indonesia. Gak apa-apa kalau harus dijelasin 2 kali 3 kali baru paham, gak apa-apa. Karena gue juga kayak gitu. Kadang gue kalau memahami sesuatu itu harus 2 atau 3 kali dulu memahami, atau bahkan gue butuh waktu sehari 2 hari baru gue klarifikasi minta maaf kalau postingannya soal cetas-cetasan itu tuh udah jadi rame dan melebar kemana-mana. Dia jadi sadar kalau ternyata ucapannya se-impactful itu. Cina, kenapa baru nyadar sekarang sih Tas kalau ucapan lu itu berdampak? Simpelnya kalau lu nggak impactful, mana mungkin ada yang namanya Tasya Farasya approve. Siapa juga yang mau percaya? Oke, jadi di sini aku udah ngasih kalian 2 sudut pandang ya. Aku diem aja karena di sini ada 2 sudut pandang Tasya Farasya. Ada yang menyalahkan Tasya Farasya ya. Jadi kalian tim mana nih? Dan itu yang tadi kalau host tersebut itu mau meluncing brand ini masih dugaan ya teman-teman. Jadi ini baru sih jadi kabar angin lah ya, diisukan dia mundur itu cuma gimmick ya. Menurut aku ya orang mana ketika namanya udah besar dia tiba-tiba mengundurkan diri. Ada sih, cuma sangat disayangkan gitu sebagai seorang konten kreator ya dia, dan viewersnya cukup besar tiba-tiba dia ngundurin diri, itu kayak cukup agak aneh. Pasti ada sesuatu hal yang pengen dia buat ya mungkin dugaannya meluncing produk gitu ya. Ini makin menarik sih dramanya kalau emang dia meluncing produk. Maksud aku sukses gitu, artinya dia ini membuat netizen ini kasihan ke seorang Halo Kakak ini ya. Ya, gimana menurut teman-teman opini kalian ya soal berita ini? Aku undur dulu, kalau ada salah kata atau salah pengucapan aku minta maaf teman-teman. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.